Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk geothermal. Topik 13, Teknik Analisis Data DEM dan INSAR, segmen 3, Visualisasi Data DEM. Berikut ditunjukkan peta berbayang terhadap resolusi DEM. Peta berbayang ini diambil dari azimut 90 derajat northeast, elevation-nya 50. Kenampakan untuk data DEM dengan resolusi 1 km, peta berbayangnya akan tampak seperti ini. Kemudian resolusi 90 meter akan seperti ini. Coba Anda lihat posisi bayangan terhadap arah pencahayaan. Tentu saja akan berkebalikan. Azimat 90 artinya arah pencahayaannya dari timur. Akan seperti ini. Maka bukit-bukit yang berhadapan dengan pencahayaan dia akan memberikan relief yang cukup kontras. SRTM 30 meter ini sudah mulai tampak terlihat. Kemudian LIDAR ini, mohon maaf, ini LIDAR 2 meter, maka akan tampak lebih jelas lagi. Nah, di sini perlu Anda lihat bahwa efek bayangan ini akan tergantung arah pencahayaan. Makanya, kalau hanya menggunakan satu pencahayaan, artinya objek yang ada di belakang bukit itu tidak akan tampak. Atau morfologi yang ada di belakangnya itu tidak akan tampak. Jadi sebaiknya atau seharusnya kita menggunakan peta berbayang dari minimal 4 arah penyinaran untuk bisa melihat semua fitur yang kemungkinan tertutup oleh bayangan akibat peta berbayang ini. Berikut contohnya. Ini adalah efek azimut terhadap peta berbayang yang dihasilkan. Data yang diambil dari SRTM 30 meter dengan elevation pengambilan cahaya ketinggian 50 derajat. Di sini ditunjukkan arah azimut 0 derajat atau dari arah utara. Maka objek-objek yang ada di selatan tidak tampak dengan jelas. Kemudian diambil azimut 45 derajat, ini mulai terlihat objek-objek yang ada di sisi timur. Yang 90 derajat, kemudian yang 135 derajat. Jadi pada saat analisis Anda gunakan semua arah bayangan ini. Meskipun nanti hasil interpretasinya satu saja. Jadi Anda gabungkan dari semua shaded ini untuk mendapatkan fitur yang kita cari. Berikutnya adalah efek elevasi shaded atau efek ketinggian dari pencahayaan. Digunakan data SRTM 30 meter, azimutnya 135. Ini arah efek elevasi 0 derajat, efek elevasi 30 derajat, kemudian 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, artinya kalau pengambilannya semakin tegak, itu efek bayangannya akan semakin hilang, malah akan gelap semua. Karena malah akan membentuk semuanya menjadi seolah-olah menjadi bayangan. Kemudian, teknik lainnya, selain membuat peta berbayang yang bisa membantu kita dalam menganalisis produk atau tingkatan gunung api, kita juga bisa menggunakan kontur topografi yang diekstrak dari data DEM. Garis kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama dari suatu datum atau bidang acuan tertentu. Kontur topografi bisa diperoleh dengan menghubungkan nilai sel ketinggian pada data DEM. Interval kontur bisa ditentukan dengan proses interpolasi linear. Kemudian skala kontur yang diperoleh tergantung resolusi data DEM yang digunakan. Ini contohnya kontur topografi dengan resolusi DEM, perbedaannya seperti apa untuk interval kontur 25 meter. Kontur G-topo 1 km resolusi, maka akan tampak jarang seperti ini. SRTM 90 meter sudah mulai menunjukkan adanya pola-pola topografi dan morfologi. SRTM 90 juga demikian. Kemudian data LIDAR yang 2 meter resolusinya sudah menunjukkan fitur yang lebih jelas lagi. Ini adalah efek interval kontur atau efek resolusi terhadap interval kontur yang bisa kita hasilkan. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.